warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Her Subno Arif dari Forum News Network. Habib Rizik Center bersama dengan kantor pengacaranya Ahmad Yani itu baru saja melakukan eksaminasi terhadap putusan pengadilan, yakni dalam kasus rumah sakit Umi. Nah, yang menarik itu dalam jumpa persnya tadi, Dr. Abdul Khair Ramadan ini, ketua tim eksaminasi, menyimpulkan ada plagiasi dalam putusan ini. Ini menarik. Saya akan ajak Anda untuk bergabung dan langsung ngobrol dengan Dr. Abdul Khair Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya jadi agak bingung ini, kok ada muncul istilah plagiasi ini, kayak di kampus saja ini. Itu sebenarnya gimana duduk persoalannya ini, Bung Abdul Khair? Ya, begini. Kami, ya terutama saya, tiap hari saya melakukan penelitian kajian, bukan hanya terhadap kasus RSUMI, kasus apapun. Jadi sudah terbiasa melakukan penelitian, investigasi, terutama terhadap literatur. Karena dalam putusan pengadilan, dalam hal ini putusan RSUMI, itu sangat banyak penerapan hukum yang menurut kami itu tidak sesuai. Tidak sesuai dengan azas, sesuai dengan prinsip. Apa salah satunya? Nah, salah satunya adalah penggunaan analogi oleh majelis hakim. Padahal analogi itu hal yang dilarang tegas-tegas dalam hukum pidana karena bertentangan dengan azas legalitas. Seperti contoh dalam perkara tersebut, hakim telah memperluas makna keonaran di masyarakat. Keonaran di masyarakat menurut penjelasan pasal Akwo itu kekacauan. Dan sifatnya sudah jelas adalah fisik. Karena pada tahun 1946 itu belum ada itu dikenal dunia maya dalam pengertian kita sekarang, media sosial. Dan itu tidak boleh diterapkan analogi. Analogi hal yang dilarang, haram. Jadi sesuatu hal yang dilarang itu tidak boleh. Nah, lucunya lagi, keonaran di dunia maya ini, di media sosial, itu sebagai akibat dengan terjadinya kesengajaan secara atau sadar kemungkinan. Jadi ada konsep memang itu kesengajaan itu kan dibagi tiga. Ada dengan maksud, itu paling tinggi. Ada sadar kepastian, ini sadar kemungkinan. Nah, majelis hakim mengutip pendapat itu dari internet, dari hukum online, dan atau dari skripsi. Perlu sekali saya tegaskan, dari skripsi. Kalau dilihat waktunya, lebih pertama hukum online, baru skripsi, baru putusan hakim. Pertanyaan saya, apakah wajar putusan pengadilan merujuk kepada skripsi atau ke hukum online? Kalau dia merujuk ke buku para ahli, baik hukum Belanda maupun ahli hukum Indonesia, itu bagus. Kita dapat merujuk, kita dapat melihat apakah benar yang dikutip itu. Sepanjang tidak ada rujukannya, referensinya, ini menimbulkan kecurigaan. Apakah benar matan, isi, substansinya itu sesuai dengan apa yang dikatakan. Nah, yang mengatakannya kan nggak disebutkan. Bagaimana kita menginvestigasi? Tapi setidaknya saya berinisiatif terhadap hal yang meragukan, saya periksa melalui sistem yang tersedia di internet. Dan ternyata itu membuktikan adanya plagiarisme. Plagiat itu ya kalau kita bahasa sekarang itu kan copy paste, Bang Arif. Salin ditempel melak-melak gitu. Nah, dalam putusan ini ditempel, disalin itu dari di Kompas itu, ya demikian yang terjadi. Hanya saja terhadap kata-kata tertentu diganti. Misalkan kata pelaku diganti terdakwa, kata iya diganti terdakwa. Selebihnya sama persis. Nah, ini kan tidak adil. Mengopas
tanpa menyebutkan sumber referensinya dan diambil melek-melek gitu. Bahasa Betawinya kan melek-melek, bulat-bulat. Nah, dan kemudian penggunaan dari teori sengaja sebagai kemungkinan ini diterapkan tidak pada tempatnya. Saya bisa membuktikan secara ilmiah, secara analisis yuridis. Saya sudah menyebutkan tadi, dalam corak kesengajaan itu ada 3. Yang paling tinggi itu dengan maksud. Pelaku, pembuat, menghendaki perbuatan dan akibatnya. Dikehendaki. Yang kemudian kedua, derajat lebih rendah itu dolus directus. Perbuatan dia dikehendaki, tapi akibat tidak dikehendaki. Tapi secara sadar kepastian pasti terjadi. Oleh karena itu, dia harus tanggung jawab. Derajat lebih rendah, paling rendah, itu adalah sadar kemungkinan. Dalam tinjauan literatur yang lain, sadar kemungkinan ini, bewizin ini, bisa terjadi dalam hal dolus eventualis. Antara bewizin dengan dolus eventualis, itu pun dia para ahli berbeda pendapat. Ada khilafiyah. Kenapa? Karena putusan tersebut antara bewizin dengan dolus eventualis disamakan. Padahal dolus eventualis menurut teorinya dia adalah kesengajaan dalam bentuk kelalaian yang paling tinggi. Itu kan beda. Itu disebut kulfalata. Terlepas dari perbedaan itu, pendapat yang sahih, yang kuat, apabila kesengajaan dikaitkan dengan penyertaan, maka di dalam penyertaan pasal 55 ayat 1 ke 1, maka dalam pernyataan itu ada dolus premeditatus, ada pemufakatan jahat. Oleh karena itu, kesengajaannya bukan dengan kemungkinan, pasti al-ohmah dengan maksud. Nah, ini hakim mengambil kesengajaan kemungkinan dikaitkan dengan penyertaan deleming. Kalau penyertaan, seseorang dalam terlibat penyertaan pasti ada perjumpaan kehendak, ada meeting of mind. Dan semuanya menghendaki perbuatan diketahui dan dikehendaki. Karena sudah ada perencanaan, mufakat jahat. Nah, apa mungkin kalau misalkan Habib Rizik bilang tentang kesehatannya, kondisi kesehatannya saya sehat, ini dianggap penyertaan antara Dr. Anita Atat, Habib Hanif dan Habib Rizik sendiri, sudah ada mufakat jahat untuk ngomong itu sebagai kejahatan untuk menimbulkan akibat berupa keonaran di masyarakat. Kan aneh. Padahal kalau kita runtut, ya kita lihat dan hakim mengakui itu kan dalam rangka memberikan respon, terutama menenangkan umat. Yang bicaranya juga kan beda, waktunya beda. Pertama Dr. Andi Tatat, Habib Hanif, baru Habib Rizik. Nah, itulah masalahnya. Diambil melek-melek itu uraian tentang sengaja dengan kemungkinan, kemudian dijadikan unsur pertimbangan, dan oleh karena itu disebutkan telah memenuhi unsur dengan sengaja menerbitkan keonaran di masyarakat. Ini kan membingungkan. Ya kalau menurut saya ditanya, bagaimana putusan ini? Cacat. Kenapa? Skripsi, tesis, disertasi, kalau ada plagiat, ya batal, bisa dibatalkan. Nah, gelarnya itu bisa dicabut karena plagiat. Dalam dunia kampus itu, plagiat itu berbeda tiap kampus. Misalkan dicek berapa persen, apakah 20, 30. Misalkan kalau 30% ada persamaan itu ditolerir. Kalau 30% tidak boleh. Hakim itu 60% plagiatnya. 60% dan tidak menyebut 60%. Tidak menyebut sama sekali. Ya. Okay. Ya kalau di disertasi, di tesis, skripsi, ya walaupun ada persamaan pasti ada persamaan. Tapi kan disebut. Ada footnote-nya atau dalam kurung disebutkan misalkan Abdul Khair Ramadan _2 tahun berapa 2012 halaman berapa, kita bisa cek
Nah ini nggak ada. Oke. Gitu loh. Nah kalau plagiasi itu akan lebih pada moral saja ya, tidak ada implikasi apapun. Iya. Dalam kasus ini Iya. selain masalah moral, cacat moral, tapi ada implikasi ada orang yang dihukum karena pendapat yang plagiasi tadi kan jadi masalahnya. Iya. Nah ini tidak ada memang delik terhadap putusan demikian, nggak ada delik karena ini ya sudah menjadi otoritas majelis hakim yang tidak dapat dibatalkan dengan prosedur selain upaya hukum gitu. Kalau bicara upaya hukum berarti pembuktiannya apakah judek faksi dalam hal ini pengadilan negeri telah sesuai menerapkan hukumnya. Nah itu adanya di proses upaya hukum banding. Nah banding kita kalah ya. Nah tinggal kita akan memajukan ini ke kasasi. Oke. Pada waktu banding, apakah fakta-fakta adanya plagiasi ini disampaikan juga? Belum disampaikan karena ini baru ditemukan ketika permohonan banding itu disampaikan. Setelah itu baru kita menemukan fakta adanya plagiasi. Ya, adakah presiden? Jadi kita akan pernah ada presiden nggak dalam hal semacam ini? Sepanjang pengetahuan saya pribadi ya, saya baru menemukannya baru pertama kali ini. Kali pertama saya menemukan adanya putusan yang mengandung plagiasi. Kalau saya pribadi baru kali ini saya menemukan. Oke, kan tadi menyebutnya Anda sebagai eksaminasi ya. Nah, apa sih konsekuensi? Yang biasanya ada pengadilan, kemudian ada eksaminasi para ahli memberikan pendapatnya. Nah, apa sih konsekuensi dari eksaminasi ini? Ya, eksaminasi itu kan pendekatannya sebenarnya pendekatan di luar sistem. Kita melakukan pengujian tentu dengan disertai dalil-dalil yang kuat. Jadi ada aspek ilmiahnya, ada analisis yuridisnya, ada pendekatan-pendekatan tertentu. Ya, baik secara itu normatif yuridis dalam eksaminasi. Nah, kita pelajari, kita bedah semua pemenuhan unsur. Apakah sudah sesuai, terutama dengan penerapan hukumnya, seperti tadi saya sebutkan, baik unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur akibat, unsur apakah ada kausalitas, ada pembuktian hubungan sebab akibat, dan bagaimana itu dapat dijelaskan, diuraikan dalam pertimbangan hukum dari pengadilan, itu semua kita kaji. Nah, dan kami telah menyampaikan itu ke masyarakat, ke publik secara bertahap. Apalagi di media sosial, tidak mungkin semua yang banyak itu disampaikan. Jadi hanya bertahap, hanya per unsur. Nah, ketika saya pribadi sebagai ahli memberikan keterangan tertulis guna melengkapi memori banding, kita diserahkan oleh pengacara ke Pengadilan Tinggi, itu memang belum kita mengetahui adanya plagiasi. Tapi kajian sudah di berbagai tempat kita sudah menyampaikan hasil-hasil dari eksaminasi itu. Nah, memang tidak ada kekuatan hukum apapun, tidak menjadi hal yang mengikat bagi hakim, baik dalam hal ini hakim banding maupun hakim kasasi, itu ya ada suatu hal yang sifatnya dia memiliki kewenangan tersendiri. Kita tidak dapat memaksakan bahwa hasil eksaminasi kita ini benar, mengikat, tidak. Tapi dengan adanya temuan plagiasi ini, kita harapkan agar hakim kasasi Mahkamah Agung memperhatikan bagaimana pertanggungan jawaban moral, bagaimana pertanggungjawaban hakim, apakah patut dalam hal ini hakim melakukan tindakan itu. Di sisi lain
di dunia pendidikan, di dunia kampus, ini adalah perbuatan tercela. Nah, terkait dengan itu, ada calon hakim agung. Begitu fit and proper test, dia ketahuan plagiat. Dihentikan proses itu. Seorang calon hakim terindikasi plagiat, dihentikan fit and proper test. Itu kan ramai. Nah, ini ada hakim yang memutus seseorang dengan hukuman yang demikian dasar dan nggak bagus. Semua publik bicara nggak masuk akal. Para ahli banyak bicara, apalagi orang di bawah. Saya sendiri sudah menyatakan, saya tidak mengatakan putusan itu bukan hanya tidak masuk akal, tetapi saya buktikan secara ilmiah, secara yuridis, dengan pendekatan teori-teori hukum, azas-azas hukum. Nggak ada itu. Nah, tiba-tiba timbul masalah plagiasi, sehingga ini menjadi catatan perhatian hakim kasasi dengan hati nuraninya. Kenapa, Bang Arief? Ini penting, ini filsafat. Putusan itu kan ada irah-irahnya. Disebutkan di situ keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu irah-irahnya. Nah, bagaimana putusan itu dapat dibilang adil berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, tapi di dalamnya ada kebohongan, misalkan. Ada kecurangan, fraud. Nah, kecurangan ini, fraud ini, ya salah satunya ya plagiat. Ketidakjujuran, ya plagiat. Apakah itu dapat memenuhi irah-irah keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Kalau kita kembalikan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua Pancasila, bagaimana? Putusan, ya sebelumnya proses peradilan harus memenuhi aksiologi hukum sebagaimana dimaksud oleh pasal 28D ayat 1, itu kepastian hukum yang adil. Oke, apakah hukum itu apakah kasus semacam ini bisa dibawa ke komisi yudisial karena ini merupakan pelanggaran etik dari seorang hakim? Ya, kita akan bawa ke sana. Kita akan bawa ke komisi yudisial, kita akan bawa juga ke Badan Pengawasan di MA, kita akan sampaikan juga ke Komisi 3 DPR. Nah, karena kita ingin tahu ini bagaimana ada sesuatu tindakan plagiat ini, bagaimana respon negara. Karena kan bisa saja ini terjadi pada yang lain. Kalau terjadi seperti itu, bagaimana mutu pengadilan, bagaimana marwah, citra pengadilan, kan akan menurun. Turun dia kepercayaan, turun harkat martabat yang selama ini menjadi sorotan. Ya, nah begitu Bang Arief. Ya, oke. Berkaitan dengan plagiat ini, apakah ada dampaknya langsung terhadap putusan hakim? Artinya sebenarnya kalau hakim ini mengkaji literatur yang lebih otoritatif gitu, seharusnya Habib Rizik Syihab tidak bisa dihukum. Iya, kalau menurut saya, berkajian kami, hasil eksaminasi, Habib Rizik harus bebas karena tidak memenuhi kriteria. Ya, apalagi ini delik material. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 1946 itu kan delik material, harus terbit suatu keonaran. Selain keonaran, diperluas maknanya dengan analogi, termasuk keonaran kegaduhan di media sosial, juga harus ada hubungan sebab akibat, kausalitas. Nah, hubungan sebab akibat kausalitas ini, sikap batin seseorang dengan perbuatan itu apa? Kemudian perbuatan dengan akibatnya apa? Itu pun tidak ada dalam butir pertimbangan majelis hakim, uraian kausalitas. Padahal menurut doktrin yang kuat, yang sahih, bicara kausalitas sangat terkait dengan delik material. Pasal itu adalah delik material. Kenapa hakim tidak menggunakan kausalitas, dihilangkan, tidak digunakan? Aneh itu.
Ditambah lagi penerapan penggunaan kesengajaan secara kemungkinan diterapkan ke penyertaan. Padahal dalam penyertaan ada mufakat jahat. Tidak mungkin dalam pernyataan delik penyertaan menggunakan kesengajaan sebagai kemungkinan. Yang diterapkan di delik penyertaan, orang ini berjamaah bermufakat jahat lebih dari satu orang. Tidak mungkin akibat itu terjadi secara kemungkinan, pasti dengan maksud. Itu loh. Nah, apakah dugaan ini kenapa kemudian hakim melakukan plagiasi ini karena ada semacam katakanlah tekanan terhadap hakim karena sudah ditargetkan harus menghukum Habib Rizik Syihab, sehingga ketika dia tidak menemukan itu dalam buku-buku teks yang otoritatif, kemudian dia mencari teks yang lain gitu yang bisa mendukung dari keputusan hakim itu. Nah, itu masalahnya. Apakah karena hal itu kemudian hakim mengambil dalil yang tidak otoritatif ya. Tapi masalahnya dalam hasil plagiat itu ada kata-kata, ada kalimat yang membingungkan. Apa kalimat yang membingungkannya itu? Disebutkan di sini dengan kata lain, terdakwa pernah berpikir. Saya ulangi sekali lagi, terdakwa pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat, yang dilarang undang-undang. Kesengajaan kemungkinan disebutkan terdakwa pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Padahal undang-undang itu tidak menyebutkan bahwa keonaran, kegaduhan itu menuju dunia maya. Undang-undang yang mana timbul keonaran? Ya kan? Undang-Undang 196 itu keonaran di kalangan rakyat nyata. Disebutkan di dalam pertimbangan hukum oleh majelis hakim, terdakwa pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang. Kita tanya, undang-undang yang mana? Terus paling signifikan, hakim tahu dari mana bahwa terdakwa pernah berpikir. Bagaimana seseorang, dalam hal ini hakim, mengetahui bahwa terdakwa itu pernah berpikir? Apa saat ini saya bisa tahu jalan pikiran Bang Arif? Kan saya nggak tahu. Iya. Kan? Saya tahu tadi kan, Bang Arif WA saya, mau dialog. Saya kan nggak tahu maksud pikiran Bang Arif WA saya nggak tahu. Paling saya udah nebak. Paling ini terkait dengan konferensi pers. Tapi selebihnya kan saya nggak tahu. Oke. Konferensi pers ya, sudah terjadi tadi kan? Ya. Sudah kita sampaikan. Gitu. Ya. Oke. Ada juga kemarin saya waktu menyimak pada saat pengadilan terjadi perdebatan bahwa sebenarnya yang disebut keonaran itu yang menjadi rujukan adalah akun-akun yang memang kelihatannya yang sering kita sebut sebagai akun buzzer gitu, yang sengaja menciptakan kesan itu gitu bahwa terjadi keonaran. Iya benar. Banyak sekali akun-akun itu yang meragukan, ya. Bahkan berita hoax, berita adu domba yang sifatnya ke arah sana itu tampil dari akun-akun itu. Apakah ini diciptakan atau tidak, ya? Tapi saya curiganya kenapa? Karena demikian masif dan lagi itu berkelanjutan mereka menyampaikan pemberitaan tentang Habib Rizik. Dibilang Habib Rizik digotong pakai keranda lah, mau ditangkap lah. Nah itu kan memicu. Justru keonaran awalnya tuh ada di situ. Kalau mau bicara keonaran yang dipersepsikan sebagai keonaran di dunia maya dalam hal media sosial. Nah, karena banyaknya pemberitaan yang merugikan Habib Rizik, guna merespon, menetralisir, mengklarifikasi, Dr. Adi Taat menyebutkan kondisi Habib Rizik baik, ya, dan masih terus beredar, berkembang pemberitaan
yang negatif tentang Habib Rizik. Habib Hanif kembali menyampaikan, terakhir Habib Rizik. Ketika Habib Rizik, barulah selebihnya itu jadi masalah bahwa Habib Rizik bersama-sama dengan Dr. Andi Tatat dan Habib Hanif telah melakukan delik, dalam hal ini berita bohong. Nah, kalau kita lihat kan ini channel YouTube Zona Politik, ya. Ini ekstrim. Saya sudah periksa ini channel ini. Itu judulnya itu ratusan orang bawa keranda Rizik Syihab. Ada lagi di portal FIFA. Nah, portal FIFA ini ternyata dia mengklarifikasi berita dari akun Facebook Utomo Mulyono. Dia mengunggah gambar tangkapan layar dalam sebuah ambulan, foto Habib Rizik sedang berbaring. Itu narasinya sangat sangat menggoncangkan hati penduduk. Kalau bahasa undang-undang itu menggoncangkan hati penduduk, sehingga membuat resah. Nah, justru mereka yang kena ini. Mulyono ini bilang, Imam Besar, Habib Rizik saat ini sedang dalam keadaan kritis karena terjangkit virus corona. Nah, ini kan perlu diklarifikasi. Jadi saya rasa channel YouTube terutama ya, channel YouTube Zona Politik ini ya dibuzzer ini, sehingga dia terus memancing sampai pada akhirnya menjadi delik, dan itu memang diarahkan ke Habib Rizik. Sangat sering dan sangat banyak ke arah ulama, terutama Habib Rizik. Zona Politik, salah satu channel YouTube yang saya tengarai ini adalah buzzer. Sekarang Bang Abdul Khair, jadi target dari eksaminasi dan jumpa pers atau pengumuman kepada publik adanya plagiasi dari hakim ini apa? Ya, kita ingin menyampaikan kepada pihak-pihak terkait dan akan kita tindak lanjuti. Kita akan mengadukan persoalan ini ke lembaga yang saya sebutkan tadi, Komisi Yudisial, Badan Pengawasan di Mahkamah Agung, dan Komisi 3 DPR. Hanya kewajiban itu yang kita miliki. Karena saya pribadi, ini ada kewajiban moral akademik bagi saya. Saya sebagai peneliti, ya, walaupun dalam hal ini meneliti perkara Habib Rizik, oleh karena saya sebagai Direktur Health Center. Ya. Tapi di sisi lain, ini ada kewajiban moral saya sebagai akademisi. Saya sebagai akademisi, tapi saya menempatkan diri secara objektif, walaupun saya Direktur Habib Rizik Center selaku Ketua Eksaminasi, tapi saya tetap objektif. Ya, gitu. Jadi artinya Anda siap ya kalau ada pakar hukum lain yang coba melakukan eksaminasi terhadap eksaminasi Anda gitu kira-kira. Oh, silakan, itu bagus, silakan. Ya. Diadu. Ya. Antara eksaminasi A dengan eksaminasi B itu bagus. Disitulah akan membangun hasadah keilmuan. Tinggal publik yang menilai. Ya kan? Kebanyakan ke publik. Ya. Baik. Oke, terima kasih Dr. Abdul Khair Ramadan, Direktur Habib Rizik Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.